Oke, selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Christian Huliselan di rumah atau kediamannya Bung Simon Simon Gases Gases Sopamena. Sopamena. Asli Ambon, Bung. Ya, Berarti itu orang dua ini sama ya. ya. Kalau gitu kita dua cheers dulu Oke. sambil ngopi ngobrol santai. Asik. Wow, mantap. Mantap. Oke, Bung. Ya. Malam ini aku ke sini tuh pengen ngobrol-ngobrol ringan aja, pengen tahu pendapat Bung Ya. bagaimana tentang eh, eh, ada pendapat opini atau dari masyarakat atau dalam jemaat Tuhan itu masih dilema dengan pertanyaan seorang pendeta itu boleh nggak sih punya usaha sendiri gitu loh. Jadi selain dia melayani Tuhan, dia juga punya usaha sendiri gitu loh. Kira-kira menurut Bung seperti apa? Oke, terima kasih buat Bung Kris Huliselan. Kita orang sama-sama darah Maluku. Jadi begini, Bung. Untuk menjawab pertanyaan Bung, saya ada sedikit pengalaman. Jadi ketika saya dan beberapa rekan pelayan hamba Tuhan dipercaya untuk membagikan sembako Oke. kepada hamba-hamba Tuhan. Nah, di sini saya melihat hamba-hamba Tuhan ini membutuhkan sembako Oke. dengan catatan karena tidak ada ibadah. Oke. Dengan kata lain, berarti ada beberapa, tidak semua, Oke. ada beberapa Pendeta-pendeta. hamba-hamba Tuhan atau Ya. pendeta-pendeta ini, Mhm. pemimpin gereja ini yang secara tidak langsung keuangannya Nah, mereka hidup dari persembahan dan persembahan jemaat. perpuluhan jemaat, Oke. gitu ya. Oke. Nah, ketika saya melihat ini, alangkah baiknya seorang pemimpin gereja atau seorang gembala itu mempunyai usaha. Oke. Mungkin tidak secara langsung si pemimpin gereja ini atau gembala ini mengelola, Oke. gitu ya. Tetapi diserahkan kepada asisten atau keluarga. Oke. Sehingga si gembala atau pemimpin Bisa gereja ini fokus. fokus untuk melayani. Jemaat ya. Jadi dengan kata lain seorang pemimpin gereja atau pendeta sah-sah saja kalau dia mempunyai usaha sendiri. Ya, Dia punya penghasilan di luar gereja gitu ya. ya, Kasarnya gitu ya. Oke. Kenapa ya? Takutnya Alasannya? seperti ini. Takutnya terjadi Seperti dampak COVID oke, ya, yang kita alami Ah. sekarang ini ya. Ternyata itu bukan hanya untuk pekerja saja, tetapi hamba Tuhan pun kena dampaknya Oke. dengan dilarangnya ibadah, sehingga bukan pendapatan ya, apa ya istilahnya ya, uang masuk atau income hamba Tuhan tersebut yang didapat dari persembahan jemaat itu tidak ada. Oke. Akhirnya ya hamba Tuhan tersebut Hidupnya cukup memprihatinkan gitu. ya, ya, Oke. Ya seperti kemarin saya juga punya pengalaman Bung ya. ya. Saya ini cuma sebagai penyalur aja. Ada donatur dari sebuah gereja, hamba Tuhan juga. Dia minta saya untuk memantau langsung ke lapangan bagaimana kondisi daripada pendeta-pendeta di gereja-gereja daerah perkampungan. Jadi di Surabaya ini ternyata banyak gereja kampung yang cukup memprihatinkan karena dampak daripada COVID-19 ini gitu loh. Jadi ketika saya turun ke sana dengan dibantu oleh seorang hamba Tuhan juga namanya Bapak Boas, mungkin Bung kenal Ya, Bapak Boas ya, ya. Dia dari Madura. Oh ya. Tinggal di Madura. Oke, betul. Nah dia dengan saya, jadi dia arahkan saya ke lokasi-lokasi di mana bantuan ini dialokasikan ke hamba Tuhan ya. Nah di situ saya melihat banyak sekali gereja-gereja kampung itu sangat memprihatinkan. Mulai ada hamba-hamba Tuhan yang sudah tua ya, pendeta-pendeta, gembala yang sudah tua, mereka sakit, mereka ada yang lumpuh, stroke ya,
ada altar atau mimbar itu dipakai untuk tempat tidur. Sangat-sangat memperhatikan di kampung-kampung kecil. Nah, saya tuh berdoa gini, ketika pulang dari apa kunjungan itu, kita bilang bakti sosial lah ya, untuk hamba-hamba Tuhan gitu. Saya kan tugasnya di situ foto sama videoin ya. Nah, jadi ketika saya pulang, saya berdoa dalam hati, saya punya kerinduan itu buatkan satu video di mana video ini ketika dilihat oleh anak-anak Tuhan, khususnya di Surabaya, saya berdoa supaya Tuhan bisa menjamah atau menggerakkan hati mereka untuk apa? Apalagi gereja-gereja besar ya, big church yang ada di Surabaya, bukan sedikit tapi banyak ya kan, bisa tergerak hatinya untuk melihat saudara-saudara seiman kita ya, pendeta-pendeta yang ada di area-area kampung di Surabaya, di tengah-tengah kota ini. Itu saya punya doa seperti itu. Jadi saya berharap bahwa ketika video ini dilihat oleh teman-teman semua, siapapun Anda, Tuhan menggerakkan hati Anda ya toh, ayo saling bantu gitu loh ya toh. Jadi itu sih harapan saya. Jadi nggak salah sih kalau seorang pendeta, gembala punya usaha ya. Kalau menurut saya tuh gini Bung, ini kita tukar pikir ya. Siap. Oke. Nanti saya sambung ya. Oke. Tapi kalau Bung mau bicara nggak apa-apa. Oke. Jadi begini. Ayatnya di mana nih? Ya, siap. Ini kita bicara boleh. ini harus ada didasari oleh ayat. Iya. Jadi kita bisa. Saya sambil minum ya. Siap. Jadi kita bisa belajar dari pelayanan Rasul Paulus, di mana di situ dikatakan dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Di dalam kisah pasal yang ke-20 ayat yang kisah para rasul 20 ayat yang 34, Rasul Paulus berkata, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Jadi kalau boleh saya simpulkan, ya hamba Tuhan itu boleh sah-sah saja punya usaha. Karena Rasul Paulus katakan, dengan tanganku sendiri aku untuk melakukan. Iya, selain dia melayani, dia juga bekerja untuk mencukupi kebutuhan dia sehari-hari dan juga rekan-rekan seperjuangan. Kenapa tidak? Gitu. Kita baca dari Rasul Paulus. Untuk ini bukan saya mau menggurui atau saya mau sok-sok tahu, tidak, tetapi saya belajar dari realita yang saya lihat dengan kondisi yang memprihatinkan. Kenapa? Ya, kondisinya ketika menghadapi masalah tidak bisa apa-apa, kaget, gitu kan? Seperti ini ya, COVID-19 ini. Ya, kaget. Nah, sehingga apa? Yang terjadi bisa juga hamba Tuhan tersebut, atau mungkin yang lebih besar itu ketika istri dan anak-anaknya teriak. Teriak, Pak, gimana ini? Nah, gitu kan? Ini kan bisa jadi contoh, gitu kan? Kita juga bisa belajar dari semut. Iya. Ya kan? Amsal mengatakan, belajarlah hai pemalas, belajarlah dari. Iya. Bagaimana semut itu bisa mengumpulkan makanan sebelum terjadi kelaparan. Iya. Begitu ya Bung ya? Ya. Oke, saya tapi ini ada dari dulu sampai sekarang itu selalu saya pro dan kontra ya, antara gini, hamba Tuhan itu nggak boleh kerja, nggak boleh punya, maksudnya nggak boleh punya usaha sendiri. Tapi ada juga yang mengatakan hamba Tuhan itu boleh sah-sah saja. Salah satunya malam ini pendapat itu saya temukan pada Bung Simon ya. Berarti hamba Tuhan atau pendeta sah-sah saja untuk bekerja ya. Kalau saya pribadi, saya setuju dengan Bung Simon. Kenapa? Karena saya punya alasan ya. Pertama, maaf ya, banyak sekali orang menuduh bahwa pendeta itu makan uang jemaat, kasarnya begitu, betul kan? Nah, dengan adanya pendeta punya usaha, ya, ini akan menepis kesempatan atau apa ya orang bilang, anggapan bahwa pendeta ini makan uang jemaat, gitu lah.
Nah kalau dia punya usaha sendiri berarti apa? Meminimaliskan ya toh kesempatan atau peluang untuk mengambil uang jemaat. Ya. Itu pertama. Ya. Ini pendapat saya loh. Ya. Anda berpendapat lain silakan. Ya. Nanti saudara bisa tulis di kolom ya, kolom komentar di Komentar, bawah ya. betul. Yang kedua, dengan usahanya dia bisa menopang, membantu daripada pelayanannya dia sendiri. Seperti yang dikatakan Paulus tadi. Nah, itu contohnya Rasul Di dalam Paulus. Kisah ayat yang ke-20 di Nah, ayat yang ke-34, pasal 20. Pasal ayat yang- 20. Ya. Nah, contohnya Rasul Paulus. Ya. Dia menopang pelayanannya dengan bekerja, Ya. membuat tenda dan menjual tenda. Iya. Nah, itu dia pun lakukan bukan untuk diri sendiri, Ya. tetapi juga untuk teman-teman Ya. seperjuangan. Ya. Gitu. Berarti it's okay ya Bung ya. Ya. Kita setuju teman-teman, ini pendapat kita berdua. Ya. Ya, setiap orang bebas berasumsi, Betul. berpendapat bebas. Saudara mau kasih masukan boleh di kolom komentar ya. Siap. Itu akan memperkaya kita. Ya. Betul nggak? Betul. Ya. Betul. Oke, Bung Simon mungkin ada sepatah kata yang mau disampaikan? Iya, mungkin sebelum video ini berakhir, saya mau sampaikan begini. Untuk berpendapat itu masing-masing bisa Oke. berpendapat sesuai dengan, atau Yes. kita seringkali dalam ruang kuliah itu kita bisa masing-masing orang, masing-masing anggota bisa berteologi. Yes. Begitu ya. Oke. Jadi video ini bukan untuk diperdebatkan, Oke. bukan untuk ini, tetapi apa yang ada dalam pandangan saya, apa yang menjadi pengalaman saya Ya. sharekan gitu. Yes. Miris sekali seorang hamba Tuhan, memang saya mengatakan memang Tuhan tidak tidur. Memang Tuhan, janji Tuhan memelihara, tapi kita harus punya Yes. hikmat, Betul. mempunyai hikmat untuk apa? Ya, untuk kita bisa melakukan sesuatu ketika kita menghadapi sesuatu, Yes. gitu ya. Yes. Jadi dengan kondisi seperti ini kita nggak hanya meminta pada Tuhan, tetapi kita ada tindakan nyata. Betul. Beriman dan berhikmat. Ya. Berhikmatnya apa? Kita harus survive. Kita Ya. gunakan hikmat ini Ya. untuk survive. Ya. Betul loh. Ya. Kita terus lakukan sesuatu di luar kebiasaan gitu loh. Ya. Apalagi ini kan new normal, Ya. sesuatu yang baru. Kita harus menyesuaikan diri Ya. ya dengan Ya. hal-hal yang baru gitu Ya. loh. Jadi tidak stuck pada zona yang sudah selama ini kita jalani. Betul. Tuhan mau kita terus belajar Ya. hal-hal baru. Ya. Gitu Bung Simon? Ya, statement terakhir, Nah, iman tanpa perbuatan mati. Artinya apa? Kalau hanya beriman aja tanpa berbuat, sia-sia. sia-sia. Ya, mungkin Betul. itu Bung Ya, Chris ya. Dan dari satu, saya. oke, Bung Simon, satu pesan saya lagi kepada kita pendeta-pendeta. Saya mau mengucapkan terima kasih nih ya kepada pendeta-pendeta yang mereka secara finansial mereka diberkati luar Iya. biasa. Iya. Mereka yang masih sempat untuk membantu hamba-hamba Tuhan yang di perkampungan ya, Iya. gereja-gereja kecil. Iya. Saya ucapkan terima kasih. Anda luar biasa ya. Saya salut sama Anda gitu loh. Ketika saya melihat itu paradigma saya berubah. Iya. Gitu loh. Kadang-kadang ada yang orang bilang gini, pendeta kok kasih atau membantu orang yang jauh, Iya. sementara jemaatnya atau stafnya kok nggak dibantu. Iya. Ya kan? Iya. Nah, setelah saya melihat itu, Iya. konsep saya dirubah, paradigma saya dirubah. Saya terlalu egois ya. Iya. Kalau seandainya saya bilang contoh ya, gembala saya kok nggak bantu di dalam tapi di luar, Iya. pakai ayat lagi. Iya. Bukankah harus dari Yerusalem, dari Samaria itu sampai Ya. ujung bumi? Ini malah kebalikan. Ketika saya melihat fenomena yang terjadi kemarin waktu saya turun lapangan, saya salut sama pendeta-pendeta yang khususnya pendeta saya ya, luar biasa gitu loh. Dia masih punya hati untuk membantu orang gitu loh. Saya tidak peduli apa orang mau bilang pencitraan atau apa gitu loh, cari muka terserah. Ya. Tapi dia melakukan sesuatu yang tidak semua orang lakukan, Iya. dan itu sangat berarti buat hamba-hamba Tuhan yang di sana. Iya. Itu paling penting. Pesan saya buat kepada saudara hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang Ya. yang punya finansial lebih, berkatilah saudara-saudara seiman kita yang secara finansial mungkin dari menengah ke bawah. Iya. Bantu mereka. Iya. Ya, justru Tuhan mengutus kita untuk saling melihat, care satu dengan yang Iya. lain. Betul Bu? Iya, betul. Nah, Jadi begini, dari percakapan ini saya juga ingin sedikit mau tambahkan. Artinya begini, dari seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang mempunyai lebih berkat,
untuk dibagikan, ini juga wujud daripada bukti bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidup hamba Tuhan. Oh iya. Ya, toh? Makanya saya bilang tadi kita ini diutus. Ya. Ya, kita diutus, kita dipakai Tuhan untuk saling melihat, Ya. saling care. Ya. Kembali kepada hamba Tuhan, haruskah tema daripada video ini kan, haruskah hamba Tuhan bekerja untuk kita sebagai anak-anak Tuhan ini, kalau bisa tidak merepotkan. Untuk itu mengapa saya lebih setuju hamba Tuhan itu atau pemimpin gereja itu mempunyai usaha. Yes. Karena untuk itu kita diciptakan atau kita dilahirkan ini dalam konteks iman Kristen untuk memberkati, Yes. bukan diberkati. Yes. Gitu, Bung Kris dari saya. Saya ralat. Kita diberkati untuk memberkati dong. Yes. Ya. Tapi hidup kita ini untuk menjadi berkat. Betul. Karena itu kita diberkati dulu supaya kita memberkati. Oke. Ya. Ya. Gitu. Ya. Saya sendiri pribadi full time. Saya Siap. staf gereja. Ya. Terus terang saya katakan, kalau mau jujur nih, kita ngomong belak-belakan aja. Ya. Nggak cukup buat saya yang sudah berkeluarga. Ini bagian kesaksian. Nah, ini kesaksian hidup saya. Siap. Justru disitulah saya harus survive. Yes. Tadi Bung Simon bilang kita harus beriman, tapi juga berhikmat. Ya. Tuhan kan kasih hikmat nih. Ya. Kalau nggak punya hikmat, Alkitab bilang ini, mintalah kepada Tuhan yang punya hikmat, maka Dia akan memberikan kepadamu. Betul kan? Betul. Ketika kita minta hikmat daripada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan dalam kondisi seperti ini, maka Tuhan akan memberikan hikmat. Yes. Artinya gini, saya tidak mengharapkan saja istilahnya persembahan kasih dari gereja. Yes. Tapi saya juga berusaha. Dengan caranya seperti apa? Jualan. Jualan. Apa yang bisa dijual, jual. Yang penting halal. Ya toh? Kita nggak permalukan nama Tuhan. Ya toh? Yang penting halal, kebutuhan keluarga kita tercukupi, malah kita mempermuliakan nama Tuhan. Jangan pernah berpangku tangan, jangan pernah menyerah. Itu yang paling penting. Ya. Jadi gitu. Sedikit lagi, akhirnya ini panjang ini. Panjang ini, sedikit. Begini. Ada firman Tuhan mengatakan bahwa jangan makan kalau tidak mau bekerja. Bagaimana, Bung Kris? Jangan makan kalau tidak bekerja. Jangan bekerja. Jangan makan kalau tidak bekerja. Iya, betul. Ya kan? Iya, yes. Jadi sekali lagi maaf. Kalau saya sedikit berbeda pandangan dengan teman-teman atau para senior dalam hal ini, karena apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, ya itu yang saya mau sampaikan, bahwa miris sekali jika hamba Tuhan yang seharusnya memberkati ini malah diberkati. Artinya tidak menjadi contoh nantinya begitu. Kalau menurut saya, Bung Kris. Kenapa? Di mana Tuhannya? Di mana yang katanya Tuhan itu kaya? Dia rela kaya jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Begitu. Jadi dari pandangan konsep pandangan dunia, kacamata dunia, bahwa gini, katanya dia hamba Tuhan, kok hidupnya susah? Di mana Tuhannya yang hidup katanya? Nah, seperti itu. Jadi di situ kita bukan mempermuliakan Tuhan, tetapi justru dengan hidup kita seperti itu, orang malah meragukan Tuhan yang kita sembah. Betul kan? Tidak menjadi kesaksian akhirnya. Ini kan kita berpendapat. Kita masih belajar, guys. Tentunya. Jadi kalau kita salah, mohon maaf. Betul. Ya, kita juga butuh pandangan dari kalian. Silakan kasih pandangan kalian untuk memperkaya kita juga di sini. Betul. Supaya kita wawasan kita semakin terbuka. Kita harus seperti apa gitu. Nah, itu. Bung Kris, mungkin setelah video ini kita akan coba buat tentang tema apakah miskin itu dosa. Next video. Next video, ya. Kita akan bahas itu. Malam ini cukup. Apakah hamba Tuhan atau pendeta boleh punya usaha sendiri atau pekerjaan di luar gereja? Ya. Kalau untuk miskin itu dosa, atau next video aja mungkin. Saya rasa sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Jangan marah, jangan
kurang hati ya orang Iya, Ambon iya. bilang, kita ini Ambon ya. Iya. Jangan kurang hati, jangan marah, jangan tersinggung. Saudara bisa kasih komentar di kolom komentar. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Oke. Timon, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Dan